Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan limpahan rahmat-Nya sehingga dalam pembuatan video pembelajaran ini dapat terlaksana dengan baik. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda sang pribadi mulia, baginda panutan kita, baginda rahmatan lil alamin, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Nasir. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar model pembelajaran kontekstual dalam melengkapi tugas kuliah, yaitu pendekatan dan strategi pembelajaran PAI TIK. Baiklah, sebelum kita membahas tentang model pembelajaran kontekstual, kita harus tahu dulu apa sih itu kontekstual. Kontekstual berasal dari kata konteks, yang artinya bagian dari suatu kalimat yang mendukung kejelasan suatu makna dan situasi yang berhubungan dengan sebuah kejadian. Dalam Depdiknas dikatakan bahwa kontekstual berarti sebuah yang berhubungan dengan sebuah konteks, sehingga dapat dikatakan pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan dorongan dan tambahan pemahaman kepada peserta didik untuk mengetahui beberapa pokok materi pembelajaran, serta peserta didik mampu memahami maksud dari materi yang telah dipelajari serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, model pembelajaran merupakan bentuk supranatural yang memberikan langkah-langkah pembelajaran secara terorganisasi dalam mengaplikasikan pengalaman belajar agar tercapai suatu arah tujuan pembelajaran dan memiliki fungsi sebagai acuan untuk pendidik dalam perencanaan sebuah pembelajaran. Jadi, model pembelajaran kontekstual adalah sebuah teori yang dapat mendukung pendidik dalam mengaitkan mata pelajaran dengan lingkungannya, sehingga dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk membuat hubungan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik tersebut. Selanjutnya, menurut Johnson, dalam buku yang ditulis Nunuk Suryani dan Leo Agung yang berjudul Strategi Belajar Mengajar, pembelajaran kontekstual adalah sebuah proses pendidikan yang menolong peserta didik melihat di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks kehidupan pribadi, sosial, dan budaya mereka. Contextual teacher learning juga dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme yang dipelopori oleh Mark Baldwin dan dikembangkan oleh Jane Piaget. Piaget mengemukakan bahwa dari kecil setiap anak memiliki struktur kognitif yang dinamakan skema. Skema itu sendiri terbentuk secara sebuah pengalaman. Contohnya, anak senang bermain dengan kelinci dan kucing yang sama-sama berbulu putih. Dari hal ini, akhirnya si anak dapat menangkap perbedaan dari kedua hewan tersebut, yaitu kucing adalah binatang berkaki 4, sedangkan kelinci berkaki 2. Berkat pengalaman tersebut,
dalam struktur kognitif anak terbentuk skema tentang binatang berkaki 4 dan binatang berkaki 2. Pembelajaran kontekstual merupakan pendidikan di mana peserta didik dapat menghubungkan materi pelajaran dengan realita yang ada di lingkungan peserta didik tersebut, serta memberikan dorongan agar dapat menemukan jawaban berdasarkan pernyataan yang diberikan, sehingga ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh peserta didik dapat lebih bermakna dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hal-hal yang harus dipahami dalam pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning, diantaranya yang pertama, contextual teaching learning menitik beratkan pada proses keikutsertaan peserta didik dalam menemukan materi pelajaran. Artinya bahwa proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Proses belajar dalam konteks CTL ini tidak mengharapkan agar peserta didik hanya menerima pelajaran saja, akan tetapi proses mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran oleh peserta didik. Yang kedua, yang harus dipahami dalam pembelajaran kontekstual, yaitu contextual teaching learning mendorong peserta didik dalam menemukan hubungan antara materi pelajaran dengan kehidupan yang sesungguhnya. Artinya apa? Peserta didik dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan dunia nyata. Hal ini sangat penting sebab dengan dapat mengkorelasikan antara materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan hanya bagi peserta didik, materi itu akan bermakna secara fungsional. Akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori peserta didik, sehingga tidak akan mudah dilupakan. Adapun yang ketiga yang harus dipahami dalam contextual teaching learning atau pembelajaran kontekstual, yaitu contextual teaching learning memotivasi peserta didik untuk dapat mengaplikasikan pelajaran yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Contextual teaching learning bukan hanya mengharapkan peserta didik dapat memahami materi yang dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran dalam contextual teaching learning bukan hanya ditumpuk di dalam otak, akan tetapi menjadi bekal bagi peserta didik dalam mengarungi kehidupan nyata. Jadi, dalam model pembelajaran kontekstual, pendidik mampu mengantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan dan menuju proses belajar penuh makna. Salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan itu dengan cara mencari informasi sendiri, bukan hanya bergantung pada pendidik atau guru. Begitulah tugas pendidik di dalam kelas dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu perubahan dalam perkembangan zaman tidak mungkin dihindari, akan memberikan dampak dalam berbagai hal, terutama dalam bidang pendidikan. Dan teori konstruktivistik beranggapan bahwa setiap individu dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Perubahan paradigma ini mewujudkan tugas pendidik dan peserta didik ikut berubah. Peserta didik dalam hal ini sebagai subjek utama, sedangkan pendidik menjadi sebuah fasilitator. Tugas pendidik sebagai fasilitator memiliki tanggung jawab secara maksimal untuk membantu peserta didik mengkonstruksi pengetahuannya atau membangun pengetahuannya sendiri
Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan buku-buku teks, memberikan sebuah analogi-analogi yang sesuai dengan latar belakang pengajaran dengan menggunakan model kontekstual. Mungkin itulah yang sempat saya paparkan dalam video pembelajaran ini, yaitu konsep dasar model pembelajaran kontekstual. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah, minallahil musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.